Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Reza. Halo. Hai. Hai lo, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast ini. It's an honor loh. Masya Allah banget. Aku kayak udah takut ditolak. Kayak udah mikir pasti ditolak sih. Ya ampun. Aku nggak sesibuk itu loh. Actually, seriusan. Gitu sih, aku juga senang banget, terima kasih banyak. Dan singkat cerita, kita ketemu waktu itu 2018 ya? 2018 ya benar, 2018. Kurang lebih. Tuh di situ aja, dan tapi aku ingat ke ini, terakhir aku lihat tuh kalau nggak salah waktu itu kita nggak kita, maksudnya aku ngeliat kita ketemu di restoran Thailand yang di Frankfurt, kamu ingat gak? Oh, Typhoon pas lagi pemilu bukan sih? Pemilu, benar. Oh, ya ampun, iya bener. Aku bahkan gak inget loh. Aku inget banget soalnya aku ada alasannya. Ada alasannya juga. Iya, jadi ya di situ kan di situ ya, karena di situ apa namanya terkenal kan. Aku Iya, baru tahu. Jadi kayak ya udah aku akhirnya ngambil mesen yang dibawa pulang, terus di situ kamu masuk sama teman-teman kamu juga. Kalau kamu makan di tempat itu sih yang aku ingat. Iya benar. Ingatku pokoknya aku ketemu terakhir tuh pas itu kan 2018 tuh pas umroh itu kan. Tapi yang 2019 bener-bener lupa, ini malah diingetinnya pas sekarang nih. Iyalah, karena berkesan. Itu juga aku SKSD kan, kayak pas kamu masuk kayak sama teman-teman kayak sapa nggak ya gitu kan. Terus baru pas pulang ya udahlah sapa aja, apa salahnya gitu kan. Nggak ada yang salah pamit ya gitu kan. Iya, terus iya gitu kan. Oke, lanjut. Anyway, mau ngomong lanjut. Terus untuk memulai aku persilakan Reza untuk memperkenalkan diri. Oh iya, awalnya belum perkenalan diri ya, udah iya aja nih. Ya jadi kenalin teman-teman semua, nama aku Reza Mahbub Hatami dari Indonesia, dari Cilacap, Jawa Tengah. Yang nggak tahu Cilacap mungkin kalau Nusa Kambangan kalian tahu. Sekarang di Jerman, kesibukan lagi, alhamdulillah semester akhir. Semoga cepat lulus. Amin. Oke, makasih. Nah, aku biasa tanya dari SD nih. Gak jauh banget gak sih? Ya udah lanjut. SD kalau boleh tahu kamu di mana? SD aku di Cilacap juga. Jadi dari kecil di Cilacap terus. Oh, SD SMP SMA. SD SMP SMA di Cilacap, terus habis itu langsung minggat ke Jerman. Oke. Gitu. Nah, kan aku lihat kamu aktif nih kan ya di Jerman. Masya Allah. Nah, aku penasaran, SD SMP SMA kamu aktif juga kah gitu, ikut eskul atau apa gitu? Kalau SD aktif nggak ya? Kalau dibilang aktif sih, aktif di kelas nggak terlalu ya. Cuma kalau SD emang aktifnya aktif lomba gitu, karena mungkin karena didikan orang tua juga, jadi orang tua selalu nyari lomba biar anaknya mungkin lebih kompetitif ya, nggak tahu kenapa. Cuma ya sering banget ikut lomba. Kecuali pas kelas 6. Pas kelas 6 tuh emang sengaja khusus buat UN kan. Jadi kayak ya udahlah suruh pensiun. Jadi nggak ikut lomba-lomba gitu. Soalnya literally kayak sebulan itu bisa di-spend gitu. Pas SD tuh bisa sampai ya 10 hari, 15 hari itu buat kesana sini juga sih. Terus SMP SMA apa eskulnya aktifnya? Kalau SMP mulai lumayan aktif sih, mulai lumayan aktif organisasi, mulai ikut OSIS sama aku kan dulu ini kan OSN kan. Jadi Masya Allah, apa tuh pelajaran apa? Kebetulan enggak lah, gak mungkin. Pelajaran apa? Matematika dulu. Matematika. Ya coba-coba aja sih. Gila, coba-coba ya. Terus SMA masih sama OSN matematika, sama paling ikut lomba debat doang sih. Udah. Insyaallah. Nah, terus awal mula kamu ke Jerman seperti apakah? Wah, ini ceritanya panjang ya. Boleh banget. Boleh. Jadi kalau ke Jerman tuh dulu kan aku pakai agen ya, agen.
Eh, Kalau dilihat di permukaannya sih sebenarnya aku tertarik ke Jerman karena pengen ke Jerman gitu loh. Jadi ya cukup pragmatis gitu ya. Kayak apa alasannya kayak misal pendidikannya bagus atau biayanya gratis, kata agen juga gitu, atau misal ntar pas balik juga apa ya lebih diterima karena lebih dipandang ya lulusan orang luar negeri. Cuma kalau dari aku personal sebenarnya aku pingin keluar tuh karena satu hal, aku nggak pengen ikut ospek, udah itu doang sebenarnya. Sama sekali nggak nyoba gitu yang Uni Indo? Sama sekali enggak. SNMPTN enggak, karena emang udah pas itu juga udah ini kan, udah apa namanya agennya udah masuk sebelum pendaftaran SNMPTN. Jadi pas aku kelas 12 tuh agennya udah masuk. Paham. Jadi emang udah lepas aja gitu. Masya Allah. Cuma itu motivasi utamanya tetap itu sih. Iya, tetap itu yang nggak mau ospek, ya ampun. Ospek kok. Aneh banget sebenarnya ospek, nggak tahu kenapa. Dulu ya aku kelihatnya gitu sih. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Saya emang rezeki dan jalannya juga ngasih ke sini, ke Jerman. Benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Bersyukur juga kok aku, alhamdulillah. Alhamdulillah, percaya. Percaya. Terus aku penasaran, kalau boleh tahu kamu datang pertama kali ke kota apa? Bandara apa? Kota apa? Bandara apa tuh? Frankfurt, Berlin. Apa ya? Ayo. Bentar. Bandara Frankfurt pokoknya lupa. Oh, Frankfurt. Nah, ya, Bandara Frankfurt. Terus kota pertama Heidelberg. Karena emang base camp-nya agenku di situ sih. Oh, di situ. Di Heidelberg. Di situ ini kah sekolah bahasa? Sekolah bahasa. Atau langsung, oke. Tapi cuma berapa bulan ya? 3 bulanan sih paling. Habis itu alhamdulillah langsung dapet tempat Stuttgart, itu langsung cabut lagi. Nah, kalau beta Stuttgart di mana? Pertama dulu, jadi aku habis di Heidelberg itu tes 2 kali kan, di Bochum sama di Karlsruhe. Dapat alhamdulillah di Karlsruhe, habis itu langsung cabut aja, walaupun sebenarnya pas itu juga punya 5 Einladung gitu kan. 5 Culasung, cuma aku ambil langsung aja yang di Karlsruhe. Oke. Gitu. Kalau betul kamu ambil apa ini kursnya? Kursnya aku tech kurs. Tech kurs. Anak tech kurs dari awal lah. Oh iya benar. Oh iya, OSN matematika masa enggak tech. Bisa juga masuk, enggak tahu deh. I see. Terus abis itu setahun langsung kuliah? Setahun enggak. Jadi aku 2 semester itu kan Stuttgart-nya, semester, habis itu broken semester dulu, soalnya jurusan yang aku mau tuh cuma ada di winter doang kan. Karena kan kalau orang Indo biasanya datang ke sini pas summer ya. Benar. Summer. Jadi ada satu semester waktu nganggur, aku pakai buat Forprak karena jurusanku butuh Forprak sebelum semester 3 gitu. Tapi aku pengen kayak pokoknya selesaiin semuanya dulu lah, biar ntar langsung Durch problem loss tanpa masalah gitu pokoknya. Masalah administrasi. Oke. Kalau betul Forprak di mana? Di Jerman atau di Indo? Di Jerman. Di Jerman. Ingat banget dulu nelponin pokoknya bahasa masih jelek banget pokoknya ya SKSD itu tadi bener. Kayak bodo amat Unternehmen mau ngomong apa, yang penting gue dapet tempat Forprak pokoknya. Insya Allah, siap. Terus kalau berarti sekarang kuliah apa dan kuliah di mana dan jurusan apa? Sekarang kuliah di Gießen. Jadi Gießen tuh sebuah kampung dekat Frankfurt. 40 menit dari Frankfurt. Aku kuliah jurusan Renewable Energy. Sebenarnya ini kalau ngobrolin tentang renewable energy di Jerman banyak yang tertarik sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa jurusan renewable energy di tempatku 2024 mau tutup. Karena nggak ada peminatnya. Mungkin karena kotanya juga ya, karena renewable energy di tempatku emang kurang terkenal gitu sih. Berarti maksudnya di bawah kamu masih ada berapa angkatan lagi atau gimana? Di bawahku, jadi aku kan masuk 2017 ya. Iya. 2018, 19, 20. 3 tahun doang itu. Jadi 3 angkatan. Sisanya ada. Sebenarnya nggak dihapus banget sih, dijadiin vertifung, dijadiin paham. Di pendalaman. Terus kalau boleh tahu belajar apa saja yang sampai saat ini? Aku
kan jurusan renewable energy ya, Ya. renewable energy. Kalau dilihat tuh sebenarnya ada dua sisi ya. Jadi sisi teknis sama sisi apa Wirtschaft? Ekonomi bukan? Ekonomi, benar. Ya. Jadi dari sudut pandang teknikalnya sama sudut pandang ekonominya. Kalau dari sudut Oh, pandang teknik kayaknya tipikal ya biasa ya. sih teknikal kayak Regelung, Mm-mm. naon ya, controlling, Iya. measure, Steuer, Steuerung, terus Ya. ada namanya smart grid, Oh, oke. terus ya basic elektro sih, basic elektro. Betul. Kalau dari Oh, sudut pandang ekonominya ada energy law sama energi ekonomi gitu. oh, Masya Allah. Kepaham. Ini aku serasa kayak diintegrasi beneran ya. Maaf loh. Gak apa-apa. Tapi seru. Maksudnya juga sekalian kenalan kan jatuhnya. Oh yoi, mantap. Nah, tapi kalau boleh tahu, kamu kenapa ambil jurusan ini? Dulu mungkin karena idealis ya, idealis ingin membawa, aduh nggak tahu deh, aku jadi malu ya. kan Indonesia kan sering mati lampu. Aku pingin ini memberikan solusi kepada Indonesia dengan cara yang renewable energy gitu. Cuma ya mari kita lihat ke depannya. Iya, who knows, Masya Allah. Tapi bagus lah ya, baik. Insya Allah di jalannya. Amin. Masya Allah. Oh, terus tadi ngomong-ngomong yang, aduh kapan ya tadi pas kamu ngomong apa gitu, terus aku kayak kepikiran, oh karena kamu ngomong Gisen, aku nggak tahu kenapa jadi kepikiran, jangan-jangan kamu ikut Sidik Forkom itu ya, yang di Gisen. Yoi, bener banget. Aku ikut juga loh. Kamu ikut juga? Iya. Mantap, bagus. Thank you sudah datang. Ini aku sekalian promosi ya, Sidik. Okay. Silakan. Jadi promosi apa? Sidik 2021 itu bakal kita adain di Frankfurt kan. Kalau yang 2020 itu kita adain di Gießen. Tahun lalu pembahasannya tentang 100 tahun Indonesia. Apa kabarmu? Sama itu. Iya. Nah, itu kan katakanlah kita bikin pondasi awalnya ya, kayak kita bikin narasi nih bahwa kita ke arah 2045 tuh kita dapat bonus demografi gitu kan. Oh ya benar. Cuma sebenarnya bonus demografi itu cukup tricky ya narasinya, karena kenapa tricky? Karena di 2030-nya itu kita kayak ke persimpangan sebenarnya. Apakah kita benar-benar menuju ke Indonesia emas atau kayak kita masuk ke jurang? Karena bayangin aja kan usia produktif banyak ya. Nah, usia produktif kan sebenarnya kita harus ngemupuk si usia produktif ini gimana caranya biar benar-benar jadi produktif. Nah, kalau misalkan si yang usia produktif memang benar-benar produktif, itu kita bisa sampai ke yang Indonesia Emas 2045. Tapi kalau skenario lainnya ketika kita gagal untuk bikin usia produktif ini menjadi produktif, yang mana malah jadi belastung atau jadi beban, itu ya siap-siap aja lihat multiverse yang lainnya gitu. Nah, kalau yang masuk ke Sidik 2021 yang di Frankfurt ini kita lebih kayak ngobrolin ke how-nya. Ke how-nya terutama dari sudut pandang startup sama online bisnisnya gitu. Jadi kayak gimana realisasinya benar-benar ya langsung masuk sama praktisinya juga sih, nanti kita ngobrol. Hebat. Insya Allah datang ya. Insya Allah. Ini kalau udah emang anak moderator gampang ya ngomongnya. It's another loh ya Allah, makasih banget. Masya Allah. Nah aku kalau boleh tahu tuh aku lihat-lihat ya. Gimana nih? Lihat-lihat. Aku ini aja, setidaknya aku bisa nanya-nanya sesuatu. Nah aku lihat kamu tuh founder dari Diri. Iya, benar-benar. Wah, gila. Ini ngepoinnya sampai mana di lu? Yang sebatas yang aku mampu aja. Itu Masya Allah banget itu. Maksudnya platform, aku baca juga. Platform pengembangan diri di luar sekolah. Itu kenapa ada ide itu? Apakah ada dari pengalaman tertentu atau gimana? Kalau ditanya pengalaman sebenarnya, apa ya? Awal kali bikin tuh karena ini sih lu, gabut. Jangan agak sedikit yang lebih baik. Apa ya? Ini sih kalau pragmatisnya ya. Jadi pas itu temanku ada yang ngepost di Instastory. Jadi kayak
mereka tuh tergerak untuk bikin suatu katakanlah gerakan yang mana tuh dia nyediain informasi ke anak-anak SMA. Karena jadi permasalahan utamanya itu adalah misdistribusi informasi, istilahnya? Uneven distribution of information. Jadi ketidakmerataan informasi yang ada di internet gitu. Karena aku kan datang dari Cilacap ya. Cilacap tuh kayak emang kota yang cukup terpencil, jadi kayak misal info-info lomba atau info beasiswa gitu, itu emang kurang terekspos di Cilacap. Sedangkan pas itu temenku kan ada posisi di Bandung, yang mana orang tahu ya Bandung memang traffic information-nya juga tinggi banget. Nah dia kayak ngerasa kok kayaknya nggak fair ya, aku dia di Bandung, terus udah dapat banyak informasi. Nah dia pingin katakanlah ngasih informasi-informasi yang ada ke anak-anak SMA gitu. Jadi sebenarnya kalau cerita awalnya sih kita pingin menunjukkan bahwa hey, kalau kalian kuliah nanti, ini loh permasalahan kalian ini, atau mungkin chance atau possibility kalian selama SMA tuh ini gitu. Nah, tapi sebenarnya agak meleset pas realisasinya, karena ternyata susah juga untuk nyadarin anak SMA bahwa masa depan kalian tuh akan seperti ini gitu loh. Jadi kayak memang pada akhirnya pun anak-anak SMA juga masih pingin bermain dalam dunia SMA-nya sendiri gitu. Nah, jadi kayak emang kekurangan kita adalah kurangnya membuat narasi itu. Membuat narasi bahwa kalian kedepannya harus siap-siap gitu. Paham. Mungkin karena ya kita juga waktu zaman-zaman SMA kayak jadinya jatuhnya ekspor nggak sih, kita mau apa. Benar. Karena memang ya waktu SMA ya memang waktu SMA juga sih ya. Karena juga sih kalau misal buat orang yang katakanlah punya romantisasi selama masa SMA mungkin bisa relate ya. Tapi kalau aku kan nggak terlalu. Kenapa jadi kesini kok aku lucu jadi kayak kesini sih? Oke, anyway. Maksudnya lanjut. Oh iya, boleh dilurusin, boleh. Aku lurusin ya. Jadi maksudnya romantisasi itu adalah kayak misal kan ada orang nih yang kayak mengelu-elukan zaman SMA-nya ketika dia bisa pernah ikut lomba atau pernah ikut organisasi gitu. Jadi kayak misal kita udah kuliah nih, kan mereka banyak yang bilang enak ya dulu zaman SMA, aku pernah ini nih, aku pernah itu gitu. Sedangkan pengalaman itu tuh nggak semua orang punya. Gitu maksudnya. Bukan yang itu. Oke. Terus lanjut, aku lihat juga punya podcast, itu tentang apa? Waduh, ini mantap juga nih. Itu jadi podcastnya namanya GMI.podcast. Judulnya tuh GMI itu stand for Good Morning Introvert sebenarnya. Karena aku merasa diriku introvert, jadi aku kayak pingin nunjukin ke orang bahwa definisi introvert dan extrovert tuh hanyalah sebatas how people gain their power, gimana orang tuh regain kembali energi mereka gitu. Tapi katakanlah emotional question atau mungkin kemampuan orang untuk beradaptasi, untuk komunikasi, itu sebenarnya hal yang berbeda dibandingin sama introvert dan extroversion. Mungkin memang benar orang extrovert itu punya privilege karena memang kemampuan mereka untuk regain energi kan memang dari ngobrol ketemu orang. Jadi ada tendensi dia untuk banyak komunikasi. Sedangkan kalau anak introvert mungkin ada cara lain dia untuk komunikasi, kayak misal lewat podcastku sih terutama. Jadi aku kayak ya nyoba untuk ngobrol-ngobrol sama diriku juga. Jadi aku rekam terus aku share. Gitu. Masya Allah, sip. Sukses selalu. Ya ampun. Ini part of introversion juga nggak nih? Kamu extrovert atau introvert, Bu? Aku kalau di tes waktu tahun aku tapi ngambil tes yang internetnya panjang itu kan, itu aku introvert loh tulisannya. Really? Berapa persen? Iya. Aduh, lupa lagi berapa ya. Nggak tahu. Kamu berapa emang? Aku 75. Oh, wow. Berarti ini podcast ini akan menghabiskan banyak energi kamu nih. Iya sih. Tapi nggak apa-apa sih. I enjoy. Tapi sebelum podcast ini berarti kamu nyiapin energi dong untuk Iya dong. Makasih banget. I really appreciate that. Makasih banget. Sama lu. Aduh, maafkan. Masya Allah. Oke. Terus kamu juga
anggota Departemen Kemitraan dan Bisnis PPI Jerman. Kalau boleh tahu lebih kemana tuh? Lagi ngurusin mana sih gitu? Ngurusin ya sesuai namanya sih, kemitraan sama bisnis. Jadi kita nyari-nyari sponsor untuk kegiatan PPI Jerman. Tapi sekarang online semua nggak sih? Iya, sekarang online semua sih. Jadi kayak mostly sih kegiatannya kayak misal kemarin yang charity game, terus yang pembahasan tentang UMKM yang kemarin sempat ngundang salah satu perusahaan Indonesia yang udah masuk ke Jerman juga. Tapi sih aku so far kebanyakan malah jadi ngemoderatorin acara sih kebanyakan. Iya, itu keren banget, sibuk banget, Masya Allah. Ya lumayan lah, pengalaman juga. Ya, bener-bener banget sih pasti jadi pengalaman. Bener-bener. Asik dulu kadang ngemoderatorin. Iya ya? Iya. Mungkin mau coba, bisa. Makasih banyak. Emang boleh dari luar? Oh aso, maksudnya Iya, paham. Terus, tapi maksudnya kalau jadi moderator lumayan jadi ini nggak sih, mungkin kayak untuk pertama kalinya pasti beban nggak sih, kayak ini penampilan pertama gue nih gimana, bakal gini-gini ya gitu. Kalau kamu sendiri persiapannya waktu itu pertama kali jadi moderator gimana? Pertama kali jadi moderator tuh biasanya, jadi kan aku kan aktif juga di Masjid Universitas Frankfurt kan. Ya. Nah biasanya tuh untuk moderator biasanya kita asal tunjuk di situ. Nah aku mungkin mulainya dari situ ya, mulai sering ngemoderatorin sesuatu itu mulai dari situ karena kepepet. Nah, the power of kepepet, I see. Kepepet. Terus makin kesini ya semakin mulai ngenikmatin ternyata aku bisa ngobrol gitu. Oh, paham. Pernah sih kayak ada di I feel you gitu. Oh, I can talk. Paham banget. Ya kalau misalnya kayak ngerjain sesuatu kayak, ternyata bisa juga ya gitu ya. Iya. Kan aja gitu kayak, wow, ternyata aku bisa ngomong. Masya Allah, benar. Kayak gitu lah. Nah itu sejauh yang tadi aku udah bicarakan itu yang aku bisa dapat ya, hasil research aku segitu aja sih kalau dari kamu. Makanya sekarang aku mau nanya, kira-kira ada nggak yang bisa kamu share pengalaman menarik di Jerman gitu, yang kemungkinan besar kalau di Indo kamu nggak bakal dapetin gitu? Kemungkinan sebenarnya kalau di apa yang aku dapetin di Jerman dan nggak mungkin aku dapetin di Indo ya kebersamaan, wes. Maksudnya kayak tetap pengalaman sama kembali ke jalan yang lebih lurus. Masya Allah, emang kenapa dulu? Nggak tahu kenapa ya. Aku sebenarnya nggak bisa mengatakan bahwa ketika aku kuliah di Indo aku nggak bakal menjadi pribadi yang lebih baik juga. Cuma aku ngerasa mungkin karena aku jauh dari keluarga, jauh dari kulturku, jadi aku ngerasa bahwa aku merasa kayak perlu pegangan gitulah. Yang mana di sini ya tetap nilai-nilai agama gitu. Maksudku lebih ke situ sih. Karena apa ya? Karena di Jerman terutama di Eropa kan mungkin kita terekspos sama banyak budaya kan ya. Nah jadi kayak di situ kayak banyak konflik ideologi. Ini kalau ngobrolin ideologi ya asik sih. Jadi kayak banyak paradigma baru, banyak insight baru yang kadang mungkin kalau pondasi nggak kuat bisa menggantikan gitu. Kayak misalkan ya kayaknya dulu ngerti lah ya. Iya boleh. Paham. Terus kalau boleh tahu, kalau berarti banyak dong, maksudnya beberapa ada gitu shock culture kamu pas nyampe di Jerman? Shock culture pasti sih. Apa tuh salah satunya? Beberapa ya kayak misal pas itu terutama ini sih being straightforward itu yang aku benar-benar pelajari dari orang Jerman. Karena pas itu aku pernah kan lagi Vorprag, terus hari Jumat kan. Nah terus aku tuh gak berani ngomong. Kalau aku katakanlah misal jam 12 atau jam 1 tuh ada Jumatan gitu kan. Nah terus apa ya, lewat jam 1, jam 2 gitu kan. Nah dalam hati aku tuh sebenarnya aku mangkel gitu loh. Tahu mangkel kan? Kesel gitu. Iya.
kayak marah gitu. Maksudnya tapi marahnya bukan marah ke orang, marahnya ke diriku sendiri gitu. Kenapa aku nggak bisa ngomong gitu loh? Mungkin tinggal ngomong doang, susahnya apa gitu kan. Nah terus hari Seninnya aku ngomong akhirnya kan ke, ke si supervisorku gitu. Aku bilang sebenarnya kalau aku hari Jumat tuh ada kegiatan jam segini, ini ada hubungannya sama ya apa ya, aku bilangnya sesuatu yang berhubungan sama agama gitulah, yang sebenarnya aku nggak bisa tinggalin gitu. Nah ketika aku ngomong gitu, tuh ternyata dia bilang, loh kenapa kemarin nggak ngomong? Kalau misalkan kamu ngomong dari awal, itu kita bisa pulang duluan gitu loh. Wah, aku di situ baru sadar. Jadi permasalahan sebenarnya di aku gitu loh. Paham. Gitu. Itu sih sebenarnya yang menurutku Belajar menarik. banget ya. Yang belajar banyak dari situ. Kadang being straightforward juga jadi nyelesain banyak masalah. Oh benar sih, setuju banget. Lebih enak juga nggak sih jatuhnya, kan kayak beneran udah jujur sama diri sendiri juga jatuhnya. Iya benar. Jadi dua-duanya sama-sama enak sih. Oh iya betul. Setuju banget. Masya Allah. Terus aku mau tanya-tanya Masjid Indonesia Frankfurt. Berarti kamu aktif di situ juga sekarang? Maksudnya sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di bagian media sama marketing. Wih, Masya Allah. Ini part of media juga nih sebenarnya nih. Banget, tadi kan sudah promosi ya Anda ya, terima kasih loh, Masya Allah, hebat, masih hebat aja. Yoi, BTW promosiin Sidik juga ya ntar ya? Boleh, lewat, maksudnya? Lewat storymu bisa juga sih. Boleh banget. Oke. Kalau aku mau kalau ada bahan ayo aja. Kabarin aja kalau ada apa-apa. Oke, boleh. Malah jadi ngobrol di sini. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, terus lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu, harapan dan rencana kamu ke depan seperti apa? Harapan dan rencana personal ya berarti ya? Maksudnya buat aku sendiri gitu, ya aku berharap nggak banyak sih sebenarnya. Berharap dicukupkan dan selalu diteguhkan. Masya Allah. Amin. Itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah karir, jujur sih aku nggak ada gambaran yang konkret seperti apa karirku pinginnya ke depan selama ngasih manfaat aja sih sebenarnya. Oke, Masya Allah. Ya, iya. Oh, biasanya pertanyaan terakhir juga nih. Apa nih? Untuk orang-orang yang Indo di Jerman kan, kira-kira bakal stay di sini dulu atau langsung balik ke Indo atau gimana? Kalau aku planning sebenarnya stay dulu di sini sih untuk beberapa tahun ke depan, terutama untuk ngumpulin modal ya biasa ya. Tipikal alasan orang-orang Indo di Jerman. Ngumpulin modal. Tapi BTW untuk pengumpulan modal tuh, kamu tahu istilah SMART nggak? Oh, aku baca dari kamu semua. Itu seru banget. Makasih loh. Boleh dijelasin. Aduh, ini jadi, oh ya udah maaf ya. Jadi SMART tuh itu kayak apa ya? Akronim panjangannya specific, measurable, achievable, relevant, sama terminable. Jadi sebenarnya, maksudnya yang aku sering dengar ya dari beberapa orang yang katakanlah habis kuliah mau balik atau mau stay di sini gitu kan. Biasanya kan jawaban kita itu ngumpulin modal ya, ngumpulin modal. Ya. Nah, sebenarnya setelah aku memahami si istilah SMART ini, alasan kita, maksudnya jawaban ngumpulin modal itu kurang cukup smart karena dia nggak terlalu spesifik. Katakanlah kalau misalkan kita mau balik Indo setelah ngumpulin modal, tapi kita nggak nunjukin berapanya atau sampai apa, itu kita bisa kemungkinan besar tuh bakal stay di sini lebih lama. Katakanlah bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin sampai pensiun juga bisa mungkin. Karena kita nggak ngedefine dari awal yang dimaksud dengan kecukupan modal itu seperti apa gitu. Katakanlah let's say 1M misal, kalau misalkan itu bisa dibilang cukup, jadi setelah 1M kita bisa pulang gitu. Itu sebenarnya yang bisa dibilang sebagai spesifik. Gitu sih. Masya Allah. Kasih loh berbagi ilmu lagi. Sama-sama ya kan. Sedikit. Masya Allah. Yoi. Siap, terima kasih banyak atas sharingnya, atas waktunya. Semoga kedepannya bisa stay in contact terus ya. Amin.
Amin. Stay safe sama healthy di sana. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin juga, stay safe juga lu. Makasih. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.